Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Lani yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Sahabat cerdas, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Apa saja bahan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, cobalah untuk melakukan kegiatan berikut ini. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pertama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. 2. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? 4. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. 5. Lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? 7. Lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. 8.
Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Sahabat cerdas, setelah melakukan kegiatan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas. 2. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas. 4. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. 5. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, plastik, dan kain. 6. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Contoh lain bahan yang berfungsi sebagai isolator antara lain karet, kertas, asbes, dan kaca. 7. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah kemampuan benda dalam menghantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah menghantarkan panas dan ada benda yang menghambat hantaran panas. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.